Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. This podcast contains highlight from the program which aired live on Twitch every Saturday at 9 p.m. The new episode in this podcast will be available every Monday. Thank you for listening to this podcast, and if you enjoy the content, please consider donating to help me produce more great content in the future. Thank you so much once again. Enjoy the podcast. Welcome back to Weekly Midnight Radio episode 26. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-26. Disiarkan langsung dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Indonesia. Aired live from Payakumbuh, West Sumatra, Indonesia. This is Weekly Midnight Radio. Jadi kita baru saja mendengarkan 3 lagu. Tadi ada... Mana ini kiwinya? Tadi ada 3 lagu, ada Better Up dari Baby Monster di request oleh Kaze Cruz, lalu ada Perfect Night dari Les Seraphim, lalu ada Perfect Night dari Les Seraphim di request oleh Lunasi, dan ada Die For You dari Joji di request oleh Kaze Cruz. Kini kita akan masuk ke segmen terakhir, yakni segmen keempat. Masih bincang-bincang dengan bintang tamu kita pada malam hari ini, Kaze Cruz. Selanjutnya tema utamanya ialah trivia of guest star and closing mark. Jadi di trivia session ini bintang tamu kita malam hari ini, Kaze, akan menjawab beberapa pertanyaan secara random yang akan dipilih sendiri oleh Kaze dengan cara meredeem channel point saja. Oke, sebentar ya, aku aktifkan sebentar platform. Oke, silahkan Kaze, kita mulai 10 dulu. Aku tinggal ngeredem aja kan. Betul. Langsung 10 gitu. Enggak satu-satu lah. Lawak kali. Satu kan. Apa nih yang pertama? Kira-kira ditampung. Mana? Name 3 nicknames that you enjoy being called. Wih, Kaze. Oke. 3 nama panggilan yang kamu suka dipanggil. 3 nama panggilan. Daddy, baby, sayang. Tidak dong. Jadi kalau benar-benar di-enjoy ya pasti Kaze 1. Oh, oke. Terus kedua pasti nama depan IRL ku. Oke. Terus, sama. Sebentar. Kenapa? Oh, sebentar. Oh, astagfirullahaladzim. Kenapa? I'm so sorry. Enggak, aku tahu nama asli Kaze. Kemudian tadi Kaze bilang begini kan, nama depan IRL ku. Kemudian aku bingung. Soalnya nama depannya kan panjang ya. Kemudian aku bingung. Nama depan. Oh, aku pikir tadi 3 huruf pertama. Kan aku bingung ya. Masa suka dipanggil itu? Kan tidak enak ya didengar. Kemudian aku ingat lagi. Oh, nama depan. Oke. Kalau yang 3 suku kata sih banyak yang manggil ya Mas Ali. Bukan, 3 huruf. 3 huruf pertama? Iya, banyak yang manggil. Oh, really? Iya, rata-rata lebih tepatnya. Teman-temanku manggilku itu semua. Oke, suka kah dipanggil itu? Ya, nggak ada kesan-kesan buruk banget sih. Makanya kalau ada orang ngomong kayak, ya tahu kan, itu kan kadang suka kepanggil gitu. Kadang aku juga jadi suka nengok. Gitu loh. Karena emang rata-rata temanku manggil itu semua. Agak lain, tapi oke. Sudah ada 2. Nah, nama pertama, nama awal dari nama asli. Satu lagi Kaze, satu lagi Endut lebih tepatnya. Why? Endut atau Endul. Jadi Endul itu gundul, tau kan gundul? Tahu gundul kan? Oke.
Nah itu karena jadi dulu itu aku kalau potong rambut selalu model setengah senti. Tahu kan maksudnya setengah senti tuh? Oke, tapi aku belum pernah lihat kan ya, berarti sejak streaming. Masa sih aku pernah tahu potong segitu waktu streaming. Kapan? Mas Ali juga datang loh. Masa iya nggak ingat? Dulu tahu waktu zaman COVID Di klip sih. tadi lebih ada? parah. Nggak, kalau di klip tadi nggak ada. Oh, Ada kok. masa iya? Langsung nggak percaya. Enggak, serius, aku tidak berdusta, tapi aku tidak ingat sama sekali. Paling pendek itu ingatnya yang tadi, yang klip dia main horor kan ya? Ini sama kayak yang sekarang itu kan klip horror. Segitu juga Setengah senti sama. itu hampir botak kan ya? Iya, hampir botak. Oh, Dulu aku sering potong gitu karena ini tuh rambutku tuh kan kalau panjang ya gondrong gitu kayak ikel gitu tau kan, kayak Betul. keriting tapi nggak keriting banget, jadi kayak emang lumayan belok-belok gitu. Nah itu kan susah banget ya kalau buat disisir, makanya aku nggak pernah sisiran, paling dirapiin pakai tangan doang. Kalau mau dipakai sisir itu harus basah gitu. Oh, oke. Nah jadi terus sama disaranin sama tukang cukurnya gitu, ya udahlah ini emang susah. Tapi rambutnya kan tebel lagi ya, tebel itu, Betul. jadi ya udah potong model setengah senti gitu. Dulu kan Anda kalau misalnya sebelum skripsi pusing-pusing itu kan sempat streaming, dan itu kan memang rambutnya gondrong dan tidak dipotong. Setebal-tebal itu kan ya? Iya. Oh, oke. Meskipun sekarang udah lumayan menipis ya, maksudnya menipis tuh gara-gara aku sebenarnya rambutku tuh nggak cocok buat gondrong Mas Ali. Apalagi karena aku nggak cukup merawat rambutku gitu loh. Jadi di bagian rambutku tuh kadang suka kulit kepalanya kering gitu loh. Oh, oke. Jadi gampang rontoknya juga rambutku kalau gondrong. Makanya kadang tuh kalau di kamar tuh setiap pagi pasti nyapu gitu. Wah nih rambutku pada rontok. Dan sekarang jadi nggak tebel sedulu. Kayak terakhir ngerasain tebel tuh mungkin sebelum COVID. Karena sebelum COVID tuh aku nggak pernah gondrong. COVID jadi gondrong. Jadi rambutku jadi udah jadi menipis gara-gara gondrong. Gitu. Oke. Tidak, aku bertanya ya, sebelum aku balik ke awal lagi. Tidak rencana ganti sampo kah? Udah. Apa tuh? Jadi emang sebenarnya bukan masalah masalah sampo sih. Lebih tepatnya tuh kayak samponya emang harus khusus. Jadi ada kandungan yang emang harus nggak boleh ada di samponya gitu. Jadi emang khusus namanya ya? Aku lupa loh. Itu ada di iklan-iklan IG tuh biasanya juga kadang-kadang. Karena emang rambutku tuh kayak suka kulit kepalanya kering terus bikin kayak ketombe tapi bukan ketombe gitu. Apa ya namanya? Aku juga lupa. Jadi emang ada masalah kulit di kepalaku gitu. Sejujurnya rambutku itu sebenarnya tipenya ialah agak, ini kan sebenarnya kalau misalnya dibasah dan berminyak itu kan tidak ikal tapi juga tidak lurus banget gitu ya. Sebenarnya agak iri sedikit sama yang punya rambutnya lurus, tapi ini kan tidak tebal, tipis ya rambutku. Tapi dulu banget itu ketemu seorang artis Thailand, itu dia pakai sampo dari Jepang, ternyata ada di Indonesia, samponya Maro. Rambutku juga ketombe dan itu mudah berminyak dan basically harus keramas setidaknya sekali sehari atau sekali 2 hari kalau males. Dan 2 hari itu biasanya sudah berminyak, 2 hari itu sudah mulai berbau, dan 3 hari sudah bau dan banyak gatal-gatal, which is normal kalau rambutnya kayak gini. Aku ganti sama Maro, mahal tapi tahannya cukup lama dan bagus sampai sekarang. Apakah sudah pernah dengar sampo Maro? Mungkin pernah kali, tapi aku lupa kali. Samponya mahal, kira-kira 99 sampai 100-an ribu untuk refill. Tapi tahannya aku bisa kira-kira 3-4 bulan atau 5 bulan. Which is good untuk sekali keramas sekali sehari. Kan aku mandi biasanya 11 kali sehari ya. Aku ini mohon maaf ya kalau misalnya terdengarnya tidak higienis, tapi aku orang yang malas mandi basically. Aku cuma mandi sekali sehari karena itu cukup.
menurutku. Kayak kalau bangun pagi kan nggak kotor, nggak kemana-mana ya. Terus kalau misalnya sore mau siap-siap streaming ya udah mandi. Kalau misalnya mau keluar rumah mandi, kemudian sampai besoknya lagi kalau mau keluar lagi. Agak kotor mungkin ya terdengar, tapi sejujurnya saja seperti itu. Kita balik lagi. Tadi kan Kaze bilang 3 nama panggilan yang suka didengar itu ketika dipanggil. Kaze nama awal, kemudian Dut, bukan Dul. Enggak, dua sih sebenarnya, Endut atau Endul. Nah yang Dut aku belum tanya lebih lanjut. Kenapa Dut? Badan Anda itu kan, aku pernah lihat fotomu pas Idul Fitri, bukan puasa sepertinya waktu itu meet up. Atau setelah puasa ya, dengan anak-anak rumah bordil. Badan Anda itu kan besar tinggi ya. Tapi aku tidak melihat itu sebagai endut. Apakah dulu gendut? Jadi ya dulu tuh aku kurus Mas Adli sampai umur 3 tahun. Jadi itu emang kurus gitu kan. Jadi istilahnya waktu aku lahir itu kayak bener-bener kayak kelihatan kayak anak kurang gizi gitu kan. Oke. Nah, jadi kayak dan ya maklum ya biasanya kadang kan anak kadang kalau masih zaman bayi kan kadang ada yang suka susah banget nih makan gitu kan. Nah, karena susah makan mungkin itu sama kayaknya waktu itu nggak doyan nasi deh kalau nggak salah. Jadi kalau makan tuh harus bubur. Sampai 3 tahun? Yes. Oke. Nah, terus enggak sampai 3 tahun, sorry. Itu sekitar sampai 2 tahun lebih tepatnya kayaknya. Iya 2 tahun. Nah dari 2 tahun itu dipijat. Terus tahu kan kayak jamu-jamu ini loh yang suka buat naikin nafsu makan. Dipijat terus kasih kayak gitu. Jadi nafsu makan naik. Itu bener-bener beda loh. Kayak waktu itu. Jadi kayak misalkan udah makan nih. Masih kerasa lapar gitu. I see. Nah itu jadi waktu zaman kecil tuh kayak makan mulu. Ya emang itu tujuan keluargaku sih, cuma mungkin karena kelebihan kali ya. Terus jadinya ya itu lumayan jadi gendut gitu loh waktu kecil. Dan itu aku gendut itu sekira SMP. Karena SMP itu aku ikut tim futsal. Oke. Jadi kan olahraga mulu gitu kan. Terus aku dan bahkan berangkat sekolah kan naik sepeda. Jadi kayak karena juga jaraknya jauh, jadi kan ya tiap hari berangkat sekolah itu olahraga. Terus di setelah pulang sekolah misalkan ada eskul olahraga, pulangnya olahraga juga kan. Betul. Nah kurus dulu ya meskipun agak gemuk gitu loh. Berisi lah ya, bukan gemuk ya. Ya berisi. Terus ya jadi karena waktu sampai SMP itu kan jadi teman-teman rumahku pada manggil gendut gitu loh. Jadi kayak gendut dan keluarga juga ada beberapa yang manggil gendut gitu. Ngerti impresi itu. Kita ke pertanyaan dari viewer. Ada pertanyaan dari viewer. Sonata Sona menanyakan, kalau dipanggil sayang gimana Kaze? Ya kalau yang manggil orang tua atau cewekku sendiri sih ya nggak apa-apa ya. Cewekku sendiri? Kalau ya maksudnya sebentar sih. Entah itu resek-resek. Iya. Biasanya memang begitu kendalanya di laptop kentangku. Kadang-kadang ada random. Kayaknya sudah seharusnya. Biasanya cuma 30-an detik. Oke. Jadi gimana kalau ada yang panggil sayang? Ya kalau misalkan yang manggil cewekku sendiri atau kayak mungkin istriku atau pacarku atau apa gitu kan nggak masalah ya. Kalau manggil cowok baru agak aneh. Apakah kalau dipanggil Sonata sayang agak aneh? Ya aneh lah. Meskipun udah kayak jadi istri satu pacar satu. Oh iya. Apakah betul?
Ya enggak dong. Itu gila ya. Satu aja udah cukup udah. Aduh, mau tanya hal yang agak sensitif, dua hal boleh? Apa tuh? Boleh aja, nggak apa-apa. Apakah Anda pernah punya mantan? Pernah. Oke. Karena tadi Kenapa? dibilangnya cewekku begitu ya, berarti punya mantan dan pernah dipanggil sayang gitu ya? Mm-mm. Oke. Aduh, aku mau tanya hal sensitif tapi ada pertanyaan dari viewer. Didi, Diu menanyakan ke Kaze, Twitch crush Kaze, adakah? Twitch crush. Kayaknya dulu ada sih. Oh. Cuman sekarang aku juga jarang nontonin cewek-cewek di Twitch ya. Oh, oke. Nontonnya kalau meskipun cewek yang paling di kayak Kaluna doang aja, Kaluna. Terus Kaluna doang kalau cewek aja. Hah? Nisha, Siri itu tidak dianggap cewek kah? Didi? Cewek. Tapi Didi udah jarang streaming kayaknya. Ya jarang streaming Kak Didi. Kalau Misa kan aku jarang nonton juga sebenarnya. Oh really? Oke. Ya jadi paling dulu itu dia udah gede sekarang channelnya. Oh aku pikir orangnya udah gede. Oke. Enggak. Namanya Delvin. Didi itu Hode itu apa artinya? Hode tuh ini loh. Oh kayak, orangnya suka cosplay gitu kah? bukan Kayak berpura-pura bukan menjadi cosplay. gender lain. Ya, Itu bukan ya? Iya itu. Iya. Apanya betul? Apanya yang betul? Sebentar, apanya yang betul? Apakah Anda menerima Kan kalau Anda itu Hode? ternyata ngerikan juga. Sebenarnya aku bukan perempuan. Mengerikan juga. Oke. Pronounsku they them it. Oke. Aduh. Ih, takut. Oh, aku tahu. Itu maksudnya apa? Aku tahu Kak Didi. Oh, I see. Ya setan ya, the demit ya. Dedemit. Oke, ya agak lama berpikirnya tapi oke. Iya. Kita lanjutkan. Boleh. Tadi sebenarnya aku mau tanya sesuatu sebelum Didi menanyakan pertanyaan dari Didi. Agak sensitif, tapi berat badan paling berat berapakah? Aku paling berat ya sekarang termasuk yang paling berat. Sekarang itu aku 100. Tapi tinggi 180-an kan ya? Iya, 179 sih lebih tepat. Naik sebentar. Bukannya itu 9. over? Tapi Over Rega sih tinggi. Iya betul, aku tinggi. Aku pernah lihat foto yang kalian meet up bareng itu kan ya. 179, 100 itu 79. Apakah tidak over berat? Iya over berat termasuknya obesitas. Kalau misalkan dihitung yang pakai itu loh, yang rumus-rumus itu. Iya. Ya obesitas, makanya ya aku belum olahraga lagi sih, tapi emang ada plan ke depannya untuk menguruskan badan. Pasti sih. Emang belum di start aja. Lun, kalau misalnya Luna bilang aku pendek banget dari sebelah dia, aku lebih pendek lagi, Lun. Beda aku sama dia tuh sero besi 30 cm. Tinggiku tuh 154 cm, mohon maaf. Dia 179. Bedanya sero. Lebih kasihan aku, Lun. Kamu mungkin masih 160-70. Aku, Lun, lebih merana. 154 aku, Lun. 5,1 inci. Fun size mini-mini gitu ya. Ya. Pocket size. Anjir, kemasan saset, Cok. Aduh ya Allah. Cukup. Kita lanjutkan masuk ke trivia kedua. Mumpung belum ada pertanyaan. Imut sekali. Makasih. Tapi beginilah. Oh, Kaze, what is the last movie you watch? Would you recommend it? Film loh. Movie apa series ya? Sama Pocket Size Team. Welcome to Pocket Size Team. Thank you. Pocket Size Team. Movie. Jadi movie atau series? Kalau movie itu aku lupa judulnya. Ya, besok ke series ya.
Atau kalau series aku Ganti series. aku lebih sering nonton series. Kalau movie aku lupa. Aku juga. Terakhir aku nonton film apa ya? Mungkin itu loh yang Agatha Christie yang di Death of the Nile. Sisanya aku udah lama jarang nonton film kayaknya. Bentar aku ngecek dulu ya di Netflix. Sembari Kaze ngecek, aku mau jawab yang di komentar di chat room ya. Ya boleh. BTW Lun, kalau misalnya anak-anak zaman sekarang itu kan tinggi-tinggi ya. Adikku aja itu kira-kira udah setinggi pintu. Pintuku tuh mungkin sekira 170-an senti, ya kan? Pintu rumah yang di depan. Dan adikku kira-kira setinggi pintu. Baik yang cowok maupun cewek. Adik cowokku tuh kuliah semester 5 sekarang. Terus adikku yang ini SMA kelas 1. So, anak sekarang tinggi-tinggi kan ya. Kalau dibandingin sama kita ya, aku sih sedih ya. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa juga. Sudah ditakdirkan Tuhan sependek dan se-size begini. Jadi ya, semoga pasanganku di masa depan tidak kenapa-kenapa. Setidaknya ada yang bisa aku wariskan ke anakku nanti. Bahasa Inggris setidaknya aku bisa sedikit-sedikit. Bolehlah. Sebungkus aku. Janganlah. Jangan sehina itu aku. Tak sekecil itu kali. Sedih juga. Sudah ketemu kah? Udah. Film apakah? Kalau movie Korea sih sebenarnya. Dan itu baru keluar tahun ini juga sih. Nama filmnya itu, kalau aku jadi lupa lagi bentar. Pokoknya punyanya kayak tentang sepak bola gitu. Oh, aku tidak Bentar, ingat. aku jadi lupa. Apa ya movie Korea yang baru? Kalau bingung mungkin mau jawab yang series saja. Nah, kalau series boleh deh. Kalau series itu series Cina. Oh, oke. Nama seriesnya Hidden Love. Jadi itu basically ya tentang cinta cewek. Jadi age gapnya lumayan jauh. Tapi nggak sejauh kayak 10 atau berapa, paling cuma kayak 7 kayaknya. Oke. Kalau nggak salah. Ya itu jadi kayak udah diasuh sama, bukan diasuh apa ya, kayak udah deket banget sama nih cowok. Jadi cowoknya ini teman kakaknya dia. Oke. Nah, jadi karena dia udah suka dari kecil, kayak berusaha gimana caranya ngedeketin cowoknya dong, gitu kan. Nah, tapi karena pas udah ketika cowoknya kerja itu pindah daerah. Oh. Dan ketika mau pindah daerah, dia tuh, ini spoiler nggak sih sebenarnya? Nggak apa-apa, kayaknya aku pun tidak kalau aku ya. pribadi paling bakal lupa. Oke. Ya pokoknya pas pindah daerah itu, dia itu sebenarnya dianterin sama bosnya gitu loh, si cowoknya itu loh. Oke. Jadi bosnya itu juga cewek. Oh, oke. Spicy. Jadi female lead-nya kita itu salah ngira gitu loh, dikira itu pacarnya gitu. Oh, oke. Ya jadinya kan sakit hati gitu kan. Terus dia pas nangis-nangis, terus ngiranya kayak dia ngasih tahu ke kakaknya, iya gue habis diputusin gitu jadinya. Terus nangis-nangis, terus ya udahlah. Terus singkat cerita ketemu lagi pas udah agak gedean, pas udah si ceweknya ini kuliah. Begitu. Pas ya udah ceritanya sih ya kayak biasa, makin lama makin suka, saling suka. Tapi itu aku bisa ngerekomendasiin karena itu emang mungkin cewek-cewek suka sih, lebih suka banget, kayak istilahnya kayak sweet banget gitu loh, kayak bikin senyum-senyum sendiri. Terus ada sedihnya dapet gitu. Oke. Karena Light, di sini juga romance begitu ya. Okay. Karena di sini cuma dia itu actingnya tuh yang paling bagus banget di sini dia.
Dia di Yahoo? Ceweknya. Oke. Begitu. Oke, thank you. BTW Kaze, ada yang menyapa Kaze di chatroom? Mungkin mau menyapa balik dalam bahasa Cina? Apa nih? Ni hao Kaze. Ni hao Bang Son. Oke. Kita lanjutkan trivia ketiga. Boleh, bentar. Anjay. Can you cook? Oh, can you cook? Oh, Kaze, can you cook? Ini cook dalam artian bener-bener masak ya, bukan ledeng cook yang meme itu ya. Kalau Anda masalah menggoreng-goreng drama, saya yakin Anda penonton dari samping saja seperti saya dan lainnya. Betul sekali. Ya intinya kalau masak mie pasti bisa lah, ya kan. Masak air. Kalau misalkan untuk lauk, misalkan yang bener-bener kayak ya oseng-oseng gitu atau bikin sop gitu, itu belum sih. Oke. Tapi emang ada ngerasa kayak pengen bisa gitu. Oke. Kalau goreng-goreng nugget, goreng kentang goreng gitu bisa sih. Yang istilahnya yang frozen food bisa kok. Oke. Seperti itu. Ada komentar di kolom chat room, mungkin mau dibantah? Rebus air nggak kosong kan? Ih, kan gimana nih? Aku pernah loh. Apanya yang pernah? Jadi tuh tahu kan, misalkan waktu itu aku lagi sakit kan. Oke. Terus kondisi di rumah sendiri. Orang lagi pada ke Medan kayaknya kalau nggak salah. Apa lagi ke Jawa ya, aku lupa. Terus ya aku karena sendiri kan kayak nggak ada yang ngawasin, nggak ada apa. Jadi aku masak sendiri apa gitu kan. Dan aku kebetulan mau mandi air panas. Aku masak airnya terus malah udah sambil nunggu airnya. Nah biasanya tuh aku pasti nungguin di kompor gitu, dekat kompor sambil main HP kayak atau ngelakuin hal yang lain biar nggak lupa kalau aku lagi masak air. Nah, tapi karena emang kondisi lagi sakit pengennya rebahan kan. Terus aku ketiduran Mas Adli. Jadi aku bangun itu denger bau gosong. Ini apa ya bau gosong, baunya nyengat banget, nggak enak banget kalau dihirup. Terus langsung, ini bau gosong nih. Aku kan tadi lagi masak air gitu, nari kan, tok. Surprisingly nggak kebakaran. Alhamdulillahnya ya. Karena dulu kan kita biasanya kadang suka ada case yang dimana orang lupa matiin kompor gitu kan, mungkin masak mie atau apa kebakaran kan rumahnya. Kalau aku nggak, tapi emang gosong. Pancinya sih nggak gosong-gosong banget kayak hitam, enggak. Tapi airnya tuh udah bener-bener hilang, udah nguap-nguap gitu. Jadi aku bisa bilang mungkin itu pancinya kuat kali ya, atau gimana, nggak tahu. Dan itu satu rumah baunya, bikin paru-paru sakit. Oke. Surprisingly ya. Iya, itu dia. Itu, aku langsung kayak nggak lagi. Aku emang rebahan gitu. Kalau udah masuk udah pasti ku tungguin deh. Kalau lagi sendiri. Oke. BTW kasih sebelum ini ada yang komentar di kolom chat room. Aku mendengar suara bakso teng. Itu bukan bakso sih. Itu satpam ya. Ada aku pikir bakso. Padahal kan kita tidak berbicara apa-apa yang kayaknya tepi jurang ya. Enggak. Aku pikir tadi ada bakso kan ya, gerobak bakso di luar. BTW ini ada komentar beberapa di kolom chat room. Kalau Kazi mau lanjutkan spill merek pancinya. Masalahnya pancinya nggak ada mereknya, Kak Didi. Ya aku nggak tahu ya. Mungkin itu ini kali apa kayak istilahnya yang suka dijual di entah di perabotan gitu kayak nggak ada mereknya. Literally emang panci udah nggak ada merek. Pancinya dari keranjang kuning. Ya betul, sekarang sudah ada keranjang kuning lagi. Use the Chinese wok very good, you know. Mau masak buat mandi ya. Segala pakai wok. Aduh ya Tuhan. Oke, thank you. Tapi itu tidak disponsori ya. Itu komentar dari salah seorang viewer atau chatter kita ya. Mungkin mau kita lanjutkan ke pertanyaan trivia keempat. Oke, boleh. Apa nih? Do you like watching horror movies or not, and why? Suka kan nonton film horror? Suka, film horror suka.
Cuma kalau tapi aku sebenarnya emang suka, tapi lebih suka ketika nonton bareng temen sih pastinya. Why? Ya nobar gitu. Sendiri tetap suka. Aku emang beberapa pasti ya dimana lebih sering sendiri. Tapi ketika sama temen tuh pasti ada aja kayak momen-momen dimana lucunya nggak sih? Kayak misalkan ada yang teriak lah, ada yang kaget gitu kan, kita bisa ngeliat reaksi temen kan kayak lucu gitu loh. Ngerti nggak sih? Oke. Termasuk Karena Anda sendiri kah? Kalau aku apa ya? Kalau kagetan, iya tapi nggak terlalu yang over banget sih. Kayak Jadi mungkin klip tadi itu kan mengejutkan ya. ya itu mengejutkan. Karena ya kalau main game beda ya Mas Adi sama nonton. Kalau nonton tuh kayak ketahuan aja gitu kapan ada Jump scare. ya jump scare gitu-gitu. Jadi ya aman-aman aja kalau sendiri. Tadi kan kalau misalnya lebih suka dan lebih prefer nonton film horornya kan kalau rame-rame ya. Kalau sendirian apakah tidak suka? Suka. Terakhir nonton itu kalau horor ya, aku lupa. Pokoknya tentang yang itu loh, yang kayak film dokumenter nggak sih? Termasuknya. Jadi itu mereka itu masuk ke apa ya? Kayak ke dalam tanah gitu atau tunnel atau apa gitu, yang dimana itu tuh jadi siksaan-siksaan gitu loh. Aduh, apa itu nama filmnya? Yang itu kah? Yang Katakum bukankah? Katakum kah namanya? Aku lupa loh. Aku sejujurnya aku pribadi sih jarang nonton film-film dokumenter ya, karena apa sih? Kayak bosan gitu loh kalau nonton film dokumenter. Aku ya. Meskipun aku suka ya semuanya tertata rapi, tapi kalau misalnya nonton tapi kalau nonton film dokumenter aku males. Aduh, ini ada pertanyaan, tapi sebenarnya ini bukan pertanyaan. Aduh ya Allah ini. Aduh. Ada joke dari Cephalosporin. Have you heard about the monitor jokes? It hurts. Okay. Let it out. Boleh, Bang saya Pak, boleh. Bagus. Saya suka jokes seperti ini ya. Keep it coming, oke? Oke. Jadikah ketemu judul dokumenter yang tadi di lorong-lorong disiksa? Iya itu tadi kan temanya. Iya, aku lupa judulnya. Mungkin kalau mau nyari agak lama sih. Pokoknya intinya tuh ketika orang yang masuk situ punya dosa, ya dosanya itu jadi siksaan sesuai sama dosa yang pernah dilakuin gitu. Aku lupa judulnya apa ya. Kalau dia masuk lorong, dia bakal dosanya kayak dosa. Enggak, bukan dosanya kayak dosa. Siksaannya sesuai sama dosa yang dia punya. Aku tidak ingat. Oke. Somehow temanya kayak Saw. Agak beda sih. Kalau Saw kan karena disiksa sama orang kan. Betul. Kalau itu kan disiksa sama entah itu alam atau apa. Agak aneh. Oke. Kita lanjut mungkin ke trivia nomor 5. Boleh. Saw kan disiksa sama kurcaci. Bukan sih. Kok kurcaci? Bukan sih, bukan kurcaci deh. BTW kasih sebelum aku nanya trivia kelima. Apakah saya mirip Gibran? Jauh. Atau Kaisang? Jauh kan ya? Rambutnya doang mungkin, kalau kan pernah. Apanya? Rambut. Ih, rambutnya Mas Kaisang tuh pernah kayak gitu kan? Tidak mau. Iya. Tidak mau. Dari awal tadi sebenarnya Sinus Akira sama tadi ada Frekadelan bilang kalau misalnya aku tuh dilihat kalau mirip Kaisang ya sama mirip Gibran, dari mana? Tidak. Oke. Ngejokes bahaya, tapi yaudah lanjut. Enggak, ini bukan ngejok sih, tapi ya aku tidak mirip. Kita lanjutkan trivia nomor 5. Would you use public or private transportation to travel around?
Suka pakai transportasi pribadi atau publik kah? Kalau travel tuh kayak ya jalan-jalan kan Betul. jatuhnya. Sebenarnya sih lebih enak kayaknya kalau misalkan buat jauh ya, yang dimana mungkin bahkan sampai apa ya namanya, sampai harus ngelewatin atau pindah pulau ya pasti publik sih. Karena kan kalau misalkan kita pakai punya private, misalkan mobil mau pindah pulau kan harus naik kapal gitu. Aduh, agak mager ya lamanya itu. Oh, I see. Kalau misalnya pindah pulau, lebih milih naik transportasi publik kayak bus begitu ya, biar nanti naik ferry kan Betul. tidak ongkang-ongkang dan pikir-pikir mobil ditaruh di mana gitu ya. Betul. Oh, oke. Agak lain ya jawabannya. Seandainya kalau berputar-putar di kota? Nah, kalau misalkan nyewa mobil itu private bukan sih? Tentu dong. Oh, oke. Kan publik Berarti itu kalau berarti kan kayak bus atau misalnya naik angkot atau naik LRT, MRT itu kan umum ya. Iya sih. Ya agak susah ya jawabannya. Kalau nyewa kan private. Betul. Berarti lebih prefer privat kalau misalnya jaraknya deket dan Ya. sekitar kota doang. Tapi Ya. kalau misalnya jauh, mungkin lebih pilih yang umum gitu ya. Betul. Oke. Ya lebih kayak gitu deh. Kita lanjut trivia ke-6. Oke, boleh. Cocok sekali. Name top 3 first POV games you would recommend for people to play. Kan Anda sudah banyak ya main game dari dulu. Kayak R6, kayak CSGO, PUBG juga masuk first POV kan ya? Iya. Terus ada Apex, termasuk. Valorant juga mungkin. Grounded juga masuk first POV. Iya. PB? Oh iya, PB juga masuk first POV kan ya? Masuk. Jadi kalau ini berapa? 3. Top 3 ya, oke. Mungkin kalau pertama sih kalau POV, first POV Cyberpunk mungkin ya, yang awal. Karena itu game, aduh, bagus banget sih jalan ceritanya. Apalagi untuk buat yang DLC-nya, Phantom Liberty, itu kalian harus ngerasain sendiri sih. Hah, Karena sebentar. basically Ulang lagi sih? Apa jawabannya sih? Aku lupa, tidak fokus barusan. Cyberpunk 2077. Oh, oke. Iya, Ini itu. kalau tidak salah, aku sebelum masuk ke jawaban kedua ketiga, kalau tidak salah Cyberpunk ini rating awalnya kurang bagus, kemudian membaik kan ya seiring diperbarui Iya. update. Betul. Oke. Jadi kalau misalkan dulu aku belum beli ketika waktu pertama kali keluar ya. Meskipun aku bisa beli, tapi aku emang ada rasa kayak ini game pasti bakal banyak bugnya gitu. Karena istilahnya mereka tuh pas lagi ngerjain itu diburu-buru rilis. Jadi aku memutuskan untuk menunggu reviewnya kan. Dan akhirnya ya udah, seperti reviewnya jelek gitu kan, banyak bug gitu-gitu. Terus di update patch ke berapa gitu aku lupa. Nah, aku beli gamenya. Dan itu orang sebenarnya masih banyak yang ini sih, banyak protes. Wah, ini masih banyak bug-bug gini-gini. Dan surprisingly aku nggak ada. Jadi jarang nemu bug kalau aku di gameku gitu. Dan itu belum tamat ya. Jadi aku kayak sampai sekarang tuh kan udah di 2.1, yang dimana update-nya udah gila-gilaan. Itu sih udah bagus banget. Makanya kemarin kan bahkan DLC-nya menang best ongoing game kan. Oh. Di TGA. ya, kalau nggak salah. Oh. Aku Karena emang ngikutin. bagus. Oke. Ini first person point of view dan single player kah? Iya, single player. Oh, oke. BTW ini ada yang komentar di kolom chatroom, Nusa kira ketolong animenya Cyberpunk. Ada animenya juga? Ada. Animenya, wah, Mas Ali harus nonton sih. Emang bagus deh. Meskipun aku belum tamat ya, tinggal episode terakhir. Karena aku sebenarnya aku kena spoiler. Oh, kenapa? Jadi kayak jadi spoilernya emang jalan ceritanya lumayan gokil. Jadi bikin aku agak cooldown dulu, kayak agak lupa sama jalan cerita dari spoilernya gitu loh. Iya, Jadi spoiler. mungkin ya 2 minggu ke depan baru bakal ku tonton.
Oke. Bilangin semuanya mati, udah tahu aku. Bahkan kan di gamenya juga dikasih tahu. Di game itu ada Easter egg-nya kayak makam semua karakter dari Cyberpunk Edge Runner ada. Gitu. Dan untuk kecuali Lucy, nah Lucy-nya tuh aku nggak tahu sih. Malah ada yang bikin modnya lagi. Kita bisa ketemu masih Lucy. Gitu. Aku paling bakalan lupa kayaknya. Kita lanjutkan. Tadi baru 1 Cyberpunk 2077. 2 lagi. Oh iya, baru 1 ya? Ya. Kalau first POV apa ya? Aku jangan ngerekomendasiin yang multiplayer yang kompetitif deh. Mungkin kalau misalkan multiplayernya yang nggak terlalu gede-gede banget kayak itu Grounded sih. Oh, tapi itu mesti multi kan ya? Ya itu multiplayer, tapi maksudnya bukan multiplayer yang kompetitif atau multiplayer yang MMORPG gitu juga bukan, yang massive multiplayer. Oke. Jadi cuma 4 orang doang itu, wah itu the best. Oke. Satu lagi apa ya, aku ada sih sebenarnya. Aduh, ada pertanyaan tapi tidak ditanyakan via channel point, tapi masih berkaitan. Aku tanya saja ya. Ada pertanyaan di kolom chat room. Mungkin Kaze mau jawab? Oh, ini yang punya Bang Bas. Betul. Udah pernah main Deus Ex. Deus Ex itu masih masuk ke wishlist sih. Belum ku mainin. Tapi emang tertarik itu karena katanya emang game bagus. Apakah termasuk first POV juga? Aduh, aku lupa deh. Deus Ex tuh aku lupa. Dia termasuk first POV apa enggak? Oke. Tapi kalau misalkan yang satu lagi aku mungkin ini deh, BioShock Infinite. Oh, aku kayaknya pernah lihat tapi aku tidak ingat lagi seperti apa. Kenapa merekomendasikan BioShock? BioShock Infinite itu dia ya pasti ya jalan ceritanya bagus. Kita tuh kayak 2 karakter. Jadi tuh kita kayak mau nolongin ceweknya. Tapi itu ya karena dunianya fantasi ya, terus cewek itu kayak bolak-balik keculik mulu, terus ada momen dimana dia marah sama karakter kita kayak udahlah gue pergi aja lah gitu. Terus kita ya bolak-balik emang nyariin ceweknya gitu, tapi jalan ceritanya bagus kok, dan endingnya wow, tidak diduga sih sebenarnya buat endingnya. Kamu mungkin ngomong itu kayak gini aku jadi malas sebenarnya mainnya. Kenapa? Itu ya yang karena maksudnya kalau misalnya ceweknya mau pergi ya udah pergi aja. Aku nggak bakal ngiket kalau mau pergi ya udah pergi. Tapi masalahnya ceweknya cakep Mas Adli. Ya biarin aja. Cewek nggak cuma satu yang cakep. Kayak ngejar orang yang udah jelas-jelas pergi, kemudian aku tangkap, kemudian pergi lagi, aku tangkap, pergi lagi. Ngapain? Tapi jalan ceritanya kok agak posesif sekali. Ya, jadi tuh ini dia itu tema ini apa namanya? Steampunk ya kalau nggak salah. Jadi dunia yang mesin-mesin gitu loh. Oke. Nah itu dia tuh cewek ini yang memang salah satunya yang bisa dibilang yang waras, cuma dia doang jadinya. Karena sisanya tuh psikopat anjir, atau mungkin NPC biasa anjir. Yang dimana nggak jelas juga sih. Begitu. Ada komentar ini di kolom chat room, mirip karakter Resident Evil yang jadi beban. Yang mana? Ya, aku belum pernah nonton. Aku belum pernah main. Ini Resident Evil 4 itu nggak sih? Aku cuma tahu Resident Evil yang mak gede itu aku nonton. Basically benar-benar khidmat aku nontonnya. Yang ini yang baru yang Village bukan? Itu Village. Aku nonton dengan seksama karena dulu aku nonton di streamer Korea dan itu aku benar-benar nonton sampai habis. Dan aku wah bagus ya. Yang 8 bagus kok. Si Ashley. Iya Ashley. Yang mana Ashley? Betul kan R4? Iya R4. Oke. Kita lanjutkan. Sepertinya trivia ke-7.
kalau Ya, tidak salah. 7. Ngelek. Ella Freya, siapa itu? Ya, Ella Freya bagus. Itu yang karakter asli di IRL-nya. Oke. Kita lanjutkan. Wih Kaze, ini agak berat. Oh. Name something that you regret doing in the past year. Kalau pasir ya, oke lah, ada sih sebenarnya. Yaitu nge-push Valorant sih sebenarnya. Nge-push rank Valorant. Kenapa? Pasir kan. Iya betul, kenapa? Jadi tuh, Kenapa menyesal? Jadi tahun lalu kan karena masih termasuk COVID kan, terus sama kuliah tuh juga masih masih online. Aha. Jadi tuh aku punya lumayan banyak spare time buat main kan. Oke. Terus, aku itu sering banget nge-push rank Valo sendiri. Jadi kayak solo queue gitu, nggak sama temen. Dan itu nge-push sampai Immortal 2. Jadi Immortal 2 tuh kayak, jadi ada Radiant. Terus di Radiant tuh kayak 500 terbaik di ini loh, di Valorant gitu. Oke. Terus di bawahnya ada Immortal gitu. Jadi Immortal dan Immortal 3, Immortal 2, Immortal 1 gitu. Nah, aku yang di Immortal 2 dan itu 4.000 atau 7.000 terbaik gitu. Ada tulisan ranknya gitu kan. Dan itu kan ke situ lumayan sulit ya. Jadi tuh pas aku main buat nge-push ke situ tuh, karena apalagi solo, jadi tuh di server ini emang, ya bukan server juga sih, emang game-game Riot tuh kebanyakan orangnya toxic gitu kan. Jadi setiap main tuh ada aja kayak kesel sama orang gitu kan. Nah, akhirnya jadi karena kesel-kesel itu aku punya penyakit darah tinggi, Mas Adwi. Oh, oke. Iya, aku jadi punya penyakit darah tinggi, dan apalagi itu juga lagi butuh-butuhnya vaksinasi kan. Oh, I see. Nah, aku jadi susah buat vaksinasi karena tensi darahku tuh tinggi mulu gitu. Akhirnya aku sampai sekarang kan udah jarang main Valo. Oke. Gitu. Jadi aku ngerasa kayak kalau dulu nggak main Valo, sehat-sehat aja lah. Gitu. Plot twistnya kemana-mana ya. Aku tidak menyangka bakal ujungnya ke sana. Oh, oke. Karena Valo toxic ya. Tapi sebenarnya Valo nggak baik untuk kesehatan. Tapi kan sebenarnya begini ya. Kalau gini ya, aku ngelihatnya kalau yang namanya game-game multiplayer itu semakin ke atas pasti semakin sengit kan ya seharusnya persaingan di ranknya. Betul. So understandable kalau semakin ke atas semakin toxic. Oh, lawak juga ya. Lawak tuh maksudnya aku tidak memperkirakan bahwa kamu tuh bakal plot twistnya ke vaksinasi. Iya, aku vaksinasi. Ih, lawak kali. Oke, tapi akibatnya gara-gara itu apakah diundur vaksinasi dan ada efek samping lainnya? Misalnya tidak bisa pergi kemana-mana? Oh, kalau itu udah pasti diundur kan. Diundurnya tuh juga bukan cuma berapa, kayak seminggu 2 minggu kayaknya. Seminggu kalau nggak salah. Jadi kayak harus minggu depan datang lagi karena harus istirahat banget, terus dikasih obat gitu kan buat ngebantuin tensinya turun gitu. Ih, udah kayak orang tua. Iya, makanya. Jadi tuh bener-bener pas ditanyain kan umur kamu berapa gitu kan. Terus dikasih tau lah gitu kan umur. Terus ditanyain ada riwayat penyakit enggak gitu. Cek kan. Tek. Loh, kamu kok tinggi gitu. Kamu begadang ya? Terus aku mikir kayak, begadang? Enggak kok gitu kan. Lah ini tinggi banget ini kamu gitu. Terus ada penyakit keturunan gak gini. Terus tapi emang aku juga ada sebenarnya udah keturunan sih. Tapi darah karena tinggi? Ya, aku ada keturunan darah tinggi, tapi itu mungkin ke-trigger pas lagi Valo, karena sebelumnya setiap cek darah tinggi tuh nggak pernah kena. Gitu. Agak lain nih, biasanya kalau orang-orang muda seperti aku misalnya itu kan darah rendah ya, bukan darah tinggi. Karena iya. biasanya begadang anemia kan deh kakak. Tapi agak lain. Oke. By the way, ada pertanyaan dari viewer atau penonton. Joe_Nathan menanyakan, gombalnya anak IT kayak gimana bang? Aduh, ini susah sih. Adli dong. Mau gimana? Ini susah. Mau gimana kira?
Aku jarang ini ya, jarang gombalin orang sih. Hashtag STD. STDI, oh itu beda ya. Buat nginput sama output anjir. Beda. Yang mana? Yang mana? Studio tuh ini zaman dulu banget, bahasa mungkin ya itu bahasa yang kan Ibun pelajaran ya waktu zamannya C++ ya kan Ibun, atau C++ nggak sih itu? Iya, aku nggak tahu. Studio gitu. Pokoknya buat nginput sama output lah. Aduh, dia ngegombal. Sulit dimengerti anjir. Rejidikin malam. Itu ngegombal coy. Dan aku lagi baca komentar si Ice Cream, kemudian lewat kan dia komentar si Joe. Are you JDK in my life? I won't compile without you. Ya oke, bang. Ya bang. Aduh. Kamu itu seperti bahasa pemrograman sulit dimengerti. Si Joe kah yang sulit dimengerti? Ataukah Z kah? Ya kan? Ya. Itu bagus. Aduh. Capek. Mohon maaf Kazi, aku tidak mendengarkan kamu beberapa detik. Nggak apa-apa, aman. Nggak lawak. Tadi baru 7 kan ya? Betul. Betul 7. Mau lanjut ke trivia ke-8 mungkin? Boleh. Aduh. Sesi kali ini lumayan banyak yang lucu-lucu. Oh, wow. Semakin ke ujung pertanyaannya semakin dalam. What do you value the most in a friendship? Kalau di friendship ya, Kazi. Berkaca dari pengalaman kah? Hah? Berkaca dari pengalaman kah? Tentu ya. Ya pengalaman sini ya. Kalau value the most ya pasti kebersamaannya ya. Karena ini bukan cuma di rumah bordil doang, tapi juga teman-teman kampus, teman SMA gitu. Jadi tuh pasti punya teman tuh pasti mau ngebantu lah. Misalkan kita tuh kayak lagi susah, pasti ada aja momen dimana yuk kita bantulah gitu nih. Entah itu kayak tugas atau mungkin susah karena finansial gitu, itu pasti dibantu sih. Jadi itu yang bener-bener yang aku value the most, kebersamaannya. Gitu kah? Benar gak jawabannya? Sih, kalau pertanyaan seperti ini sih tidak ada benar dan salah ya, cuma menarik jawabannya. Oke, kebersamaan. Habiskah jawabannya? Habis kan ya? Kita lanjut, kayaknya ada pertanyaan dari viewer. Mas Nebon menanyakan udah pernah pacaran berapa kali? Waduh. Ini bukan pertanyaan yang harus menjelaskan berapa dan siapa aja, tapi hanya ditanyakan pernah pacaran berapa kali aja. Ya oke. Paling 3. Oh really? 3 atau 4 gitu, lupa. Kayaknya 4. Lupa? Ya enggak, 4. Mantan mana yang kau lupakan? Ya gitulah intinya ya guys ya. Aduh, bahaya ini. 3 atau 4 dan 1 atau coy, banyak kali sampai lupa ya. Oke. Aduh. Kemudian ada pertanyaan lagi ini dari Nusa Kira. Filosofi cintamu apa bang? Apa filosofi itu kayak gimana anjir? Kok nggak pernah kayak ini ya? Nggak pernah nyari tahu kayak hal-hal kayak prinsip sih dalam hal percintaan. Gitu bukan sih artinya kalau ditanya filosofi? Apa ya? Aku juga bingung sih. Kayak kata Cipat Kait dalam film Senggokong. Beginilah cinta dari dulu tiada akhirnya. Ikimu ya. Adakah filosofi dalam cinta? Aku nggak tahu. Tapi aku nggak pernah mikirin kayak gini sih. Jadi takutnya nggak bisa jawab juga.
Oke. Berarti jawabannya tidak bisa menjawab. Oke. Tidak bisa menjawab ini ya, tidak. I'm so sorry ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan ke pertanyaan ke-9. Trivia ke-9. Oh, tadi ini sebenarnya ditanyakan juga, tapi kan ini berbeda ya. Kalau tadi kan terkait pekerjaan. Sekarang, pekerjaan. what is the place you would most like to travel to? Kalau travel tetap sih ke sebenarnya pengennya kalau yang paling banget ya pastinya ke Jepang sih. Oh, oke. Sendiri kah atau rame-rame? Kemarin tuh sempet kalau sendiri bahkan ya nggak ada masalah sih, aku pengen aja. Tapi mungkin lebih seru lagi kalau bareng sama temen ya. Kemarin tuh aku sempet nggak tahu ya ini bakal jadi apa enggak, tapi ada rencana aja gitu sama teman kampusku. Emang berdua gitu, baru berdua. Kira-kira kalau udah kerja nanti kita ngumpulin ngumpulin duit gitu ya. Mari kita ke Jepang gitu. Anjay. Oh, nice. Dan kok nggak tahu ya bakal jadi apa enggak, tapi masih ku masukin ke wishlist aja. Oke. Hanya Jepang kah? Hanya Jepang kah? Enggak sih, sebenarnya banyak sih. Kalau buat Eropa sih aku lupa deh. Itu tuh Swedia atau apa ya, aku lupa. Pokoknya kemarin aku nyari yang bener-bener bisa dapat pemandangan yang bagus sih. Kalau nggak salah ya Swedia deh. Kalau Eropa ya gitu. Karena kalau misalkan kayak Amerika atau entah itu Inggris, kayaknya kalau kesana di ujung-ujung kotak-kotak juga kayaknya. Betul. Kalau misalnya ke Swedia itu kayaknya pasti mahal kan ya, setidaknya pasti tiket kan ya. Itu kan kayaknya transit dan pasti lama dan mahal. Kalau ke Jepang itu kayaknya tidak mahal. Enggak mahal-mahal banget sebenarnya. Aku pernah baca kayaknya tidak mahal kan ya. Iya. Ini tidak mahal bukannya artinya aku cukup ya dananya, tapi masih dalam angka yang tidak terlalu jauh itu. lah. Begitu kan ya? Oh, oke. Kemarin tuh ada info sekitar, aku lupa ya. Ini nggak tahu ya, mungkin setiap ada travel agency mungkin beda-beda. Tapi dulu tuh yang aku dapat sekitar 12. Total dana yang perlu disiapin? Iya, itu maksudnya cuma buat ini yang buat travelnya, kayak bolak-balik, terus hotel, penginapan gitu. Oke. Nah kalau makanan aku belum tahu. Entah udah dapat apa belum. 12 itu kan tidak mahal ya basically. Dibandingkan mungkin tiket ke arah sana itu mungkin kira-kira 5 atau 4 kan ya sekali. Oke. Kita lanjut mungkin trivia ke 9. Betul kan? Itu 10. 10 kan ya? 9 atau 10? 10 mungkin, nanti aku cek lagi. Ya 10. Wih. Kasih. When was the last time you cried? Dalam. Aduh Tuhan. Kapan kah? Aduh, kapan ya terakhir nangis? Kayaknya sih, aduh, kapan ya? Udah lumayan lama. Kayaknya waktu pas lagi ngerjain skripsi kayaknya. Oh, oke. Ya, maklum ya apa. Ini pasti dirasain semua orang sih, kayak betapa susahnya dapet. Sebenarnya sih bukan masalah dospem ya. Ini susahnya tuh karena project yang aku bikin tuh emang lumayan susah, karena aku bener-bener pas ngerjain itu belum ada basic tentang apa ya bahasanya, kayak di bagian cloud gitu. Maksudnya cloud tuh tahu kayak Google Drive gitu-gitu kan, kayak penyimpanan cloud. Jadi aku harus bener-bener nyeting sendiri gitu, bacain dokumentasinya, dan dokumentasinya nggak sebenarnya lengkap tapi nggak bisa langsung diaplikasikan ke projectku gitu loh. Dan itu selain itu ada juga pas lagi susahnya masalah di payment, karena kan butuh payment kan. Jadi aku pakai third party gitu kayak payment gateway, dan itu ternyata paymentnya itu
mereka tuh apa ya, punya banyak requirement gitu. Jadi kita nggak bisa langsung pakai API mereka gitu. Pokoknya nggak bisa langsung pakai aplikasi mereka gitu. Kayak harus, oh kamu harus punya sosial media gitu, sosial media apa namanya, bisnisnya, terus harus ada websitenya lah. Gimana ceritanya orang mau pakai itu buat bikin websitenya, tapi ditanyain websitenya udah ada belum gitu kan. Nah itu susah banget sih waktu ngurus-ngurus itu. Apa kira-kira ngabisin waktu buat payment itu aja udah hampir 2 bulan, dan itu benar-benar nge-stuck, dan itu penulisan belum, penulisan skripsinya. Jadi kayak wah itu benar-benar harus gimana ya, boleh nggak ya ganti judul. Wah itu benar-benar ada frustasi banget. Iya, padahal itu buat mocking doang kan ya? Iya, buat mockingnya waktu itu nggak bisa kepake waktu itu, tapi akhirnya udah bisa. Harus apa ya, ganti ini sih, ganti ke platform lain buat payment. Oh, oke. Ini ada pertanyaan masih berkaitan dengan trivia yang ini sebenarnya. Pernah nangis karena cinta, Bang? Pertanyaan dari Nusa Kira. Aduh, agak memalukan ya anjir. Gak apa-apa, akui aja. Karena ini ya pernah ya. Oh, pernah really? Pernah. Oh. Tapi itu dulu banget. Ini pengalaman keduaku pacaran sih nih. Karena itu yang paling lama. Oh, ingat ya. Oke. Iya. Itulah, tapi aku nggak mau jelasin secara detail ya. Malu. Oke. Tapi intinya pernah, guys. Oke. Kita sudah ada 10. Apakah mau tambah atau cukup? Bebas. Terserah Kaze. Boleh. Satu lagi kali ya. Boleh. Sebentar ya. Oke. Aduh. Boleh di-redeem dulu? Apa itu? Oh, redeem dulu. Oke. Ya. Oke, sebentar ya. Ada pertanyaan dari Nusa Kira lagi. Game gacha favorit? Anda main HSR dan DKKKK juga kah? Kan itu gacha ya basically. Ya paling favorit ya pastinya HSR sih, soalnya itu yang paling yang paling di-push banget. Sampai kayak harus tiap hari login buat ngumpulin apa namanya, stellar jetnya gitu kan, buat ngedapetin waifu doang. Itu termasuk yang itu kan, yang itu loh, yang aduh aku lupa apa ya, game Genshin Impact? Bukan, ada kan game yang basically nge-push player untuk nge-stream di kategori ini biar dapat tertentu? Ya itu Genshin dan HSR juga maksudnya. Ya game-gamenya punyanya MiHoYo. Oke. Jadi favoritnya ialah? Ya itu Honkai Star Rail, HSR. Why? Ya karena emang karakternya sih di situ bagus-bagus ya. Sama aku nggak tahu kalau orang lain, tapi aku kalau misalkan main kan kadang suka ngeliatin story-nya juga. Ya story-nya juga dapat lumayan gitu. Jadi itu yang paling aku suka sih. Bahkan di situ game gacha yang dimana gachaku wangi cuma di situ doang jadinya. Oke. Ada pertanyaan lanjutan dari Nusa Kira. Waifu favorit lu siapa, Bang? Waifu? Ini waifu dari anime atau waifu dari game gacha tadi? Nah ya itu dari mana? Kalau dari anime sih ada. Oh, oke. Dulu tuh aku suka sama, bentar aku lupa nama. Oh, dari Naruto, Hinata. Itu yang dulu banget yang aku suka. Oh, oke. Kenapa bukan Kazuha? Nah, Kazuha kan K-pop ya. Bisa kan dibilang waifu juga di situ aja. Tapi kan Kazuha ada ya karakter anime ya. Oh, dan Naruto juga kan kalau tidak salah. Emang di Naruto ada Kazuha? Bukan coy. Kazuha itu kan yang dari bambu ya kalau tidak salah. Dari bambu? Iya, kalau tidak salah ada kan ya judul anime dari bambu, Kazuha. Kazuha itu kayak apa sih? Kayak putri kecil dalam bambu, bambunya dibuka, teng, nanti keluar putri kecil, kalau tidak salah namanya Kazuha. Aduh, aku lupa. Oke, kita lanjutkan.
Dari Apa? game gacha. Oh, game gacha tadi. Oh, keduanya ya dia ngomong. Kalau di HSR ada sih. HSR itu yang kemarin sebenarnya bukan baru keluar sih. Kemarin yang Jingliu itu yang Jingliu bukannya namanya. Aku udah lupa sih. Tapi pokoknya yang dia karakternya cewek rambut putih yang ditutup matanya itu loh. Gue lupa namanya ya. Aku tidak pernah main, jadi aku tidak menangkap yang mana. Jingliu harusnya. Mungkin bisa dilihat ya Jingliu. Oke, berarti tadi pilihannya ialah Hinata dan Jingliu kalau betul. buat yang HSR. Dan Jingliu. Oke, kita kembali ke trivia terakhir nomor 11. Name 3 games that you enjoy the most while streaming. Aku berasumsi ini salah satunya ialah Lethal Company, karena Anda sepertinya dan beberapa streamer lainnya aku lihat sepertinya tergila-gila dengan game ini dan sepertinya menarik dan bagus untuk dimainkan rame-rame. Apakah betul? Ya itu emang enjoy banget dan ya emang rekomendasi sih karena apa ya, dia tuh game horror tapi nggak kayak yang biasanya kan. Biasanya juga kalau game horror kan kebanyakan yang keluar kayak pasmo nggak sih, kayak kita hunting monsternya gitu, terus ada puzzle. Nah, ini kan cuma ngambil kayak mulung scrap doang gitu loh, tapi dikejar-kejar monster gitu. Tapi aku berpikirnya kayaknya ini Lethal Company itu dinamis mungkin mapnya, atau mungkin ramai modnya. Kalau mapnya dia juga pakai seed sih, kayak di generate gitu. Betul, maksud aku dinamis itu tidak map yang sama setiap sesi. Oh iya. Jadi ada hal yang baru. Begitu, makanya itu yang serunya di situ. Oke. Dua lagi. Oh, sebelum masuk dua lagi, mau tanya satu hal. Karena Anda seperti dari klip yang saya lihat ya, dan itu kan 3 minggu yang lalu ya. Apakah Anda sudah cukup berkembang dalam memahami game Lethal Company? Kalau tadi kan dari beberapa klip yang aku temukan di channelmu itu kan kayaknya kamu masih newbie ya dalam game ini. Apakah sudah berkembang skillnya? Sebenarnya kalau dibilang berkembang sih nggak berkembang banget ya. Karena termasuk sebenarnya itu game jarang dimain juga. Karena kan kalau itu game kalau misalkan ada game bagus, misalkan kayak game salah satunya Lethal Company, kalau dimainin tiap hari kan cepat bosannya kan. Jadi emang kasih cooldown ya berapa minggu baru mainin lagi gitu kan. Jadi untuk kesempatan berkembang mungkin cuma di bagian ngapalin monsternya doang sih. Kemarin tuh aku masih belum ngerti cara buat mungkin beli item gimana, terus buat nentuin map itu juga gimana, aku belum nyoba. Jadi itu mungkin di bagian Lethal Company yang aku belum tahu di situ. Oke, dua lagi. Kalau ini yang di stream kan ya, cuma yang di stream. Betul, yang lagi pas streaming terus kamu rasanya enjoy main ini. Oke, Sekiro sih. Sekiro, jadi disiksa ya. Oke. Iya kan? Iya, betul. Sekiro tuh apa ya? Jadi dia kan game Souls-like, yang gimana kalau kita mati kan pasti ngulang dari poin terakhir kita, terus mungkin kalau kita punya duitnya berkurang atau jatuh gitu kan. Terus musuh bos-bosnya itu benar-benar sulit lah gitu. Apalagi karena di Sekiro itu punya sistem parry. Jadi kita tuh ada timing dimana kita harus nge-parry serangan musuh gitu. Jadi nggak cuma ngedodge doang, tapi bisa nge-parry. Jadi kayak seru aja gitu dengerin suara pedang kayak tang ting. Itu seru banget. Situlah aku enjoynya Sekiro. Sebentar sebelum menjawab yang ketiga, ini ada pernyataan sebenarnya, tapi mau membantah boleh. Sekiro cantik kan waifunya? Yang mana? Sekiro ada sih bisa. Nah itu Lady Emma itu
ya mungkin salah satu waifu di situ. Suara voice actor juga lumayan ya, kayak onesan-onesan, emang dia karakternya onesan-onesan gitu, jadi ya lumayan bisa dijadiin waifu gitu. Oke, agak-agak lain, but oke. Satu lagi? Oh, satu lagi ya. Yang paling di enjoy buat stream, Days Gone paling. Baru? Itu yang Enggak, kan udah lama ya tadi dibilang Days Gone. ya Days Gone tuh apa ya? Tahun ini nggak sih itu Days Gone ya? Apa udah tahun kemarin ya Days Gone? Aku lupa deh. Ya pokoknya itu lumayan enjoy. Karena kan biasanya kalau game zombie kita kan cuma ya udahlah ada wave-wave-nya gitu mungkin atau apa. Kalau di sini tuh ada opsi gimana kita harus sneaky. Ya udah pastilah game-game zombie kan sneaky, tapi yang paling opsi di mana kita tuh nggak boleh bener-bener nggak boleh berisik lah. Karena kalau udah berisik ya itu resikonya dikejar. Dan itu dikejarnya satu kampung, Mas Adli. Jadi di Days Gone. di game itu di Days Gone. Days Zombie kan ya? Iya. Oke. Jadi waktu itu yang paling berkesan bagi aku tuh kalau di Days Gone tuh ada jadi kayak gudang itu emang gede dan itu isinya semuanya zombie. Jadi tuh zombinya itu kalau siang mereka tuh tidur. Oke. Iya, siang tidur. Nah, tidurnya biasanya mereka bikin sarang, entah itu di gua atau di ya itu di kayak gudang atau apa, pokoknya yang gelap lah, bikin tempat yang gelap buat tidur mereka gitu. Nah, di gudang itu, buset, aku nggak tahu itu ada berapa ratus ya. Oke. Tapi itu bener-bener aku bikin kesalahan waktu itu. Waktu itu ada Bang Jagung juga sih. Bang Jagung lagi nonton, itu aku berdua cuma ngobrol-ngobrol sama dia. Lagi ngobrol, bikin kesalahan kayak bikin suara kan. Itu pada bangun semua dan dikejar. Ya karakter kita kan punya stamina kan. Dan itu bikin PR banget. Dikejar 200 zombie atau lebih, itu bener-bener susah. Ya udah pasti mati di situ aku. Oke. Kita mungkin kembali lagi ke Sekiro. Ada komentar beberapa ini dari Morgan 93 dan dari Nusakira. Mungkin mau menjawab? Ada komentar dan ada pertanyaan juga sebenarnya dari Nusakira. Apa Mbak Emma? Ya Mbak Emma tuh emang bisa dijadiin waifu. Emang dia emang cakep. Kalau Mas Adli penasaran mungkin bisa dicari aja gitu, Emma Sekiro. Terus kalau buat Lady Butterfly nggak dijadiin waifu, buset. Lady Butterfly itu ini ya, nenek-nenek. Mana ada yang mau, Cok. Udah literally udah kayak mayit anjir itu si Lady Butterfly anjing. Begitu. Terus ada pertanyaan dari Nusakira, Lady Emma-nya nggak dibunuh kan Bang di Sekiro? Lady Emma kalau selama playthrough yang aku mainin belum. Tapi belum. Ada ya bisa dibunuh. Why? Jadi tuh ada salah satu ending yang kita bakal ngebunuh semua karakter buat ngejadiin nama karakternya jadi Shura gitu. Jadi Shura itu istilahnya kita tuh jadi karakter yang paling ditakutin lah. Karena emang kayak nggak ada yang bisa ngalahin kita gitu. Dan kayak udah masuk ke sisi demon gitu. Dan Shura itu adalah salah satu ending yang paling keren. Karena apa? Kita tuh dapat skin. Dapat skin buat karakter kita gitu loh. Dan itu kayaknya cuma di Shura deh. Cuma di ending Shura dapat skin. Jadi rata-rata ya orang mungkin yang milih ending Shura ya karena mau dapat skinnya kali. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi dari Sonata Sona. Bukan pertanyaan sih, tapi pernyataan lebih tepatnya. Bang, aku fans Bang.
Mau Thank you Bang Son. Oke. Aku juga fansnya Bang Sona loh. DJ paling keren di Twitch anjir. Bang Sonata. Oke. Sudah 11, kita lanjutkan ke selanjutnya. Saya fansmu Bang Adli. Thank you Nusa. Anjay. Oke, ada pertanyaan lagi dari Mas Nebon. Gameplay time terlama? Wow. Gameplay time terlama. Aha. Gamenya atau Gameplay dong. total jamnya? Gameplaynya. Total jam, ya total jam dong. Total jam gak sih? Ya pokoknya paling lama ya Valorant. Udah ribuan kali ya jam aja. Aku nggak bisa ngecek sih, tapi itu kayaknya paling lama karena aku main dari awal rilis, bahkan dari betanya aku dapet whitelist. Jadi kayak jadi aku punya banner kayak itulah, ada gambar Twitch sama Valorant gitu, kayak khusus buat orang yang masuk ke beta player gitu. Jadi aku main dari beta terus sampai sekarang masih main, jadi kayaknya udah ribuan sih pasti. Oke. Makanya no wonder. Oke. Sudah menjawab pertanyaan dari Mas Nebon. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan dari aku selanjutnya. Tapi kalau misalnya masih mau bertanya silahkan, masih dibuka sampai akhir segmen ini. Closing mark Kaze, ada impression dan suggestion kah untuk program ini? Kritik, saran? Kalau impression udah pasti ya impress sama kayak rapihnya acara sih pasti. Thank you. Betul. Ya pokoknya rapi banget sih, kayak tertata lah, ada segmennya gitu-gitu, itu bagus banget sih. Thank you. Untuk kalau suggestion apa ya? Kayaknya belum ada sih, aku belum ada karena udah mantap, udah compact. Thank you. Gila, keren. Thank you. Semoga di masa depan lebih baik lagi kalau begitu. Iya, betul. Oke. Ada pertanyaan lagi, ini dari habiskan ya impression suggestionnya. Oke, ada pertanyaan lagi dari Nusa Kira ini. Tim bubur diaduk atau nggak diaduk Bang? Kalau bubur ya tergantung sih sebenarnya, tergantung mood. Karena kadang tuh ngerasa diaduk lebih enak, kadang kalau nggak diaduk juga lebih enak gitu. Jadi balance. Bisa dua-duanya masalahnya. Oke. Ini kayak bubur ayam gitu kan ya yang dicampur? Harusnya bubur ayam. Oh, ada lagi tuh. Ada pertanyaan lagi dari Nusa Kira ini. Tim Indomie atau mie sedap Bang? Jangan bilang jangan-jangan tergantung juga. Aku juga begitu mungkin jawabannya. Kalau ini enggak. Kalau ini Indomie. Hah, really? Yes. Wah, kenapa? Jangan masalah mie sedap. Aku tergantung ya. Pop mie itu kan produk Indomie ya, dan aku suka Indomie kuah dower yang pedes. Aku juga suka Indomie yang satu lagi. Cuma ekonomiku kan tidak terlalu baik ya, dan agak naik turun ya. Biasanya aku suka produk yang sukses itu kan dari mie sedap. Tapi kalau mie sedapnya sendiri agak tebel sih kalau direbus. Ya, aku bisa bilang kayak gitu sih dibandingkan dengan mie Indomie. Tapi mie sedap itu yang kari kental dan kari putih itu enak. Aku ya dibandingkan dengan Indomie enaknya kari ayam kalau dibikinin atau Indomie goreng. Kalau dibikinin, betul kan? Kalau dibikinin apa aja enak Mas Adi. Enggak, maksud aku kalau Indomie kari ayam itu kan enak ya kalau dibikinin, apalagi kalau pakai telur rebus setengah matang itu kan enak ya kalau dibikinin. Kalau bikin sendiri kan kadang-kadang miss and hit ya. Jadi benar-benar. Oke. Kita lanjutkan ke pertanyaanku selanjutnya kalau begitu. Any recommendation for the upcoming guest star? Ada sih. Kemarin aku nemu karena di streamnya Bang Maskun, dan dia katanya dia mau jadi guest starnya Mas Adli juga. Boleh kan ya? Boleh, kan aku catat dulu ya. Iya.
Ntar, aku kasih link aja kali ya di chat atau gimana? Link? Oke. Ininya. Aku bakal nyata juga sih soalnya. Cuman aku nggak tahu, mungkin ya ini rekomendasi aku aja sih, karena emang nemu juga. Oke. Entah bakal Mas Adli pilih atau enggak ya silahkan. Oh. Keputusan di Mas Adli. Aku catat dulu ya. Boleh. Kan masih bisa dicatat ya. Masih. Habiskah? Habiskah? Apanya? Rekomendasi bintang tamu? Oh iya, itu aja satu. Oke. Noted. Iya Mas Nebon, aku mau jawab komentar Mas Nebon di kolom chat. Betul, paling enak kalau dimasakin. Enggak sih, Iya. aku orangnya agak penyegan-penyegan gitu. Kalau aku tidak membayar dan tidak membeli, aku segan ya minta dimasakin. Meskipun karena aku di rumah ya sekarang basically, dan waktu itu pernah dibilang mending beli mie kari ayam, Indomie kari ayam, suruh Siti masakin, adikku ya. Terus aku bilang enggak mau. Terus aku segan kan, mending aku sendiri yang masak, yang bikin, daripada aku minta tolong. Segan-segan gitu. Tapi kalau aku beli, aku ya udah, this is you and this is my right gitu. Terus begitu. So sweet. Ini malah gombal ya, silakan bergombal-gombal Ria. Ini pertanyaan aku terakhir kah kayaknya? Betul. Oke, boleh. Ada yang mau dipromosikan kah, self promotion? Self promotion aku nggak ada sih sebenarnya, karena aku nggak ada bisnis atau apa. Oke. Ya paling ya silahkan datang kalau aku lagi stream aja. Oke. Kalau mau curhat, mau apa, mau cerita-cerita, silahkan, bebas kok kalau di tempatku, asalkan jangan terlalu udah di pinggir jurang sampai masuk jurangnya, jangan sampai, itu aja. Oke. Mungkin definisikan jurang sebelum. Kalau jurang aku lebih ke ini sih, lebih ke codingan boleh. Selama aku bisa ngasih solusi juga sih boleh sih, atau kalau cuma pengen didengar dong juga boleh, aman aja. Oke, jurangnya yang mana kah? Ya tadi jurang ya, aku nggak begitu demen kalau politik sih, tapi kalau buat jokes dikit nggak apa-apa. Udah itu aja. Oke. Noted. Habiskah? Habis, itu aja. Oke. Thank you so much. Yay, sudah selesai. So much, Mas Adli. Sudah lama sekali. Sudah sebulan saya tidak melakukan siaran program ini dan sudah selesai. Mungkin Kaze mau sekaligus pamit goodbye ke para penonton, para pendengar yang sedang mendengarkan dari tadi dan menonton dari tadi. Oke, thank you semuanya yang sudah nonton di sini. Tadi ada Kanebon, terus ini ada Nusakira, ada Bang Morgans, terus ada siapa? Kak Didi, Kak Luna, Bang Maskun, terus ada siapa lagi tadi? Banyak, Bang Son dan lain-lain yang nggak bisa disebutin satu-satu. Terima kasih, dan juga terima kasih atas pertanyaannya. Ya gitu aja sih. Kamu bilang nama Morgans itu aku jadi kepikiran, ternyata manggil namanya Morgan ya? Iya, Morgan. Oke. Aku dari tadi bacanya soalnya Morgans 93. Ternyata bacanya Morgan. Oke. Noted. Oke, thank you so much Kaze. Ya, thank you Mas Adli. Bye. Semuanya. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat beristirahat guys. Aku ganti scene ya. Boleh. Oke. Sesi bincang-bincang atau casual discussion atau chit-chat dengan Kaze Kraus sudah selesai selaku bintang tamu kita pada malam hari ini. Jadi setelah ini kita akan mendengarkan 2 lagu terlebih dahulu. Ada Overdose dari Natori, tadi di request oleh Mas Nebon. Kemudian ada Be Like That dari Kane Brown, Sway Lee, kemudian Khalid tadi di request oleh Mas Gun. Setelah 2 lagu ini kita akan masuk ke segmen terakhir, yakni closing session. Selamat mendengarkan 2 lagu selanjutnya.